Halo, selamat datang. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas sesuatu yang sebenarnya krusial banget buat kita semua, pelayanan publik. Gimana caranya supaya layanan dari negara itu adil dan bisa diakses oleh setiap warga tanpa ada yang terkecuali. Dan ingat ya, ini bukan soal kebaikan hati semata, tapi ini soal hak kita sebagai warga negara dan kewajiban negara buat memenuhinya. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan lihat dulu nih, kenapa sih pelayanan publik itu sering banget terasa gagal dan nggak pas buat semua orang. Terus kita masuk ke solusinya, yaitu pelayanan inklusif. Kita juga akan bedah apa aja prinsip dan etika utamanya, gimana cara berinteraksi yang lebih manusiawi, dan terakhir, siapa sih yang tugasnya ngawasin biar semua ini beneran jalan. Nah, kita mulai dari akarnya dulu ya, dari masalah utamanya. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau sebuah layanan itu kayaknya bukan dibikin buat Anda? Nah, itu dia intinya. Banyak banget layanan publik kita itu dirancang dengan pola pikir satu ukuran untuk semua. Padahal kan kita ini beda-beda, pendekatan yang kaku kayak gini tanpa sadar justru malah jadi penghalang buat banyak orang. Coba deh bayangin sejenak. Misalkan Anda pengguna kursi roda, mau ngurus KTP di kantor kelurahan. Ternyata loketnya di lantai 2 dan liftnya lagi rusak. Nggak ada jalur landai juga. Petugas di sana cuma bisa bilang, nanti balik lagi aja Pak, Bu, bawa pendampingnya. Gimana rasanya? Pasti nggak adil banget kan? Nah, situasi kayak gini tuh bukan rekaan. Ini sering banget terjadi. Ironisnya, justru karena memberikan perlakuan yang sama rata, malah bisa jadi nggak adil. Gini deh, bayangin ada 3 orang dengan tinggi badan berbeda mau nonton pertandingan. Terus ketiganya dikasih kotak pijakan yang tingginya sama. Hasilnya, yang paling pendek ya tetap aja nggak bisa nonton. Nah, inilah yang disebut keadilan substantif. Keadilan itu bukan cuma soal prosesnya yang sama, tapi soal hasil akhirnya yang setara buat semua orang. Tapi jangan pesimis dulu, karena selalu ada solusinya. Kita nggak harus terus-terusan pakai cara lama yang kaku itu kok. Solusinya adalah pendekatan yang jauh lebih manusiawi dan cerdas. Namanya pelayanan publik inklusif. Sebuah konsep yang dirancang untuk merangkul, bukan memukul rata. Jadi, apa sih sebenarnya pelayanan publik inklusif itu? Gampangnya, ini adalah layanan yang sengaja didesain untuk memastikan semua orang, tanpa terkecuali, dapat hak mereka secara adil dan bermartabat. Ini bukan berarti ngasih perlakuan istimewa ya, tapi lebih ke menyediakan akses dan penyesuaian yang wajar, biar semua orang punya kesempatan yang sama buat dapat hasil yang sama. Terus, gimana cara kita bisa melihat semua keragaman ini dengan benar? Ada nih semacam kacamata analisis yang canggih banget, namanya JEDC. Ini singkatan dari Gender Equality, Disability and Social Inclusion. Kerangka ini bantu kita buat ngerti kalau tantangan yang dihadapi orang itu bisa berlapis-lapis. Contohnya gimana? Gini, seorang perempuan lansia penyandang disabilitas yang tinggal di desa terpencil, hambatannya pasti jauh lebih kompleks dibanding seorang pemuda yang tinggal di kota besar. JDC bantu kita melihat semua lapisan itu. Jadi poin yang paling penting di sini adalah, solusi ini tuh bukan sekedar ide bagus di atas kertas. Pelayanan inklusif itu berdiri kokoh di atas fondasi prinsip dan etika yang jelas. Inilah yang jadi kompas bagi setiap petugas dan penyelenggara layanan publik. Fondasinya itu ada 7 pilar utama, mulai dari kesetaraan dan aksesibilitas. Ini soal mastiin semua orang punya garis start yang sama. Lalu ada penghormatan pada keberagaman dan empati. Ini jantungnya, soal gimana kita berinteraksi. Terus, layanannya harus fleksibel, nggak kaku. Terbuka sama masukan, dan yang nggak kalah penting, harus ada partisipasi aktif dari kita semua, masyarakat. Biar layanannya terus relevan dan makin baik. Nah, ini dia. Sesuatu yang kelihatannya sepele tapi dampaknya luar biasa. Pilihan kata. Etika itu dimulai dari sini. Ini bukan cuma soal benar salah tata bahasa, tapi soal menghargai martabat manusia. Mengganti kata-kata yang melabeli dan merendahkan seperti cacat atau orang gila dengan istilah yang menempatkan manusianya di depan seperti penyandang disabilitas, itu nunjukin kalau kita melihat mereka sebagai individu dulu, baru kondisinya. Perubahan kecil tapi maknanya dalam banget. Oke, dari teori kita pindah ke praktik. Gimana sih cara menerapkan semua prinsip tadi dalam interaksi sehari-hari? Yuk kita lihat panduan praktisnya, biar kita bisa melayani semua kelompok masyarakat dengan cara yang lebih hormat dan bermartabat. Kalau kita berinteraksi dengan penyandang disabilitas netra, kuncinya satu, hargai otonomi mereka. Jadi selalu tawarkan bantuan dulu, jangan main pegang atau tuntun aja. Kalaupun mereka setuju untuk dituntun, biarkan mereka yang pegang lengan kita. Hal-hal detail seperti menjelaskan tanda baca pas lagi bacain dokumen, itu nunjukin kalau kita beneran peduli dan menghargai kemandirian mereka. Nah, buat teman-teman tuli, komunikasi visual itu segalanya. Jadi, yang paling penting, tatap mata mereka langsung. Anggap mereka lawan bicara utama, bukan pendampingnya.
Usahakan bicara perlahan dengan gerak bibir yang jelas, dan jangan pernah tutup mulut pas lagi ngomong. Selalu siapin aja pulpen dan kertas, karena tulisan bisa jadi jembatan komunikasi yang paling ampuh. Dan penting banget buat kita ingat, inklusivitas itu cakupannya luas loh. Nggak cuma soal disabilitas fisik. Ini juga tentang lansia yang butuh pegangan di tangga, ibu menyusui yang perlu banget ruang laktasi yang layak, atau bahkan seseorang dengan kondisi kecemasan yang butuh sudut tenang di ruang tunggu yang super ramai. Setiap kebutuhan itu nyata dan valid, dan layanan publik yang hebat harus bisa merespon semuanya. Terus pertanyaannya, siapa yang ngawasin biar semua aturan main ini beneran dijalankan? Nah, disinilah peran super penting dari sebuah lembaga pengawas, yaitu Ombudsman Republik Indonesia. Merekalah yang bertugas jadi wasit untuk memastikan hak-hak kita sebagai warga negara terpenuhi. Jadi kalau ada kasus kayak teman kita pengguna kursi roda tadi yang nggak bisa ngurus KTP, itu bukan sekedar pelayanan yang jelek. Ada loh istilah resminya, namanya maladministrasi. Ini adalah bentuk nyata pengabaian kewajiban negara. Dan maladministrasi inilah yang jadi musuh utamanya ombudsman. Gimana cara kerja ombudsman? Anggap aja mereka itu penjaga gawang hak-hak kita. Kalau Anda merasa dirugikan oleh pelayanan publik, Anda bisa lapor. Mereka akan investigasi, tapi nggak berhenti di situ. Mereka akan cari tahu akarnya. Jangan-jangan masalahnya ada di sistem. Lalu mereka kasih rekomendasi perbaikan. Dan yang terpenting, mereka akan kawal terus sampai rekomendasinya dijalankan. Dan pada akhirnya, semua ini kembali ke dasar negara kita. Ide pelayanan inklusif ini bukan barang baru atau sekedar tren. Ini adalah amanat langsung dari Undang-Undang Dasar kita. Seperti yang bisa kita baca di sini, mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai keadilan itu adalah hak konstitusional kita semua. Titik. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mulai sekarang, coba deh lebih peka dan perhatikan lingkungan sekitar Anda. Kantor kelurahan, puskesmas, stasiun, halte, coba tanya dalam hati, sudahkah tempat ini benar-benar ramah untuk semua orang? Karena kesadaran kita semua adalah langkah pertama menuju perubahan yang nyata. Terima kasih sudah menyimak.